Oleh karena itu terorisme itu dimulai dari dalam diri setiap orang. Kemarin saya membaca artikel yang sangat bagus, saudara, di Suara Pembaharuan yang menulis Frans Magnus Suseno, seorang rohaniwan Katolik dan seorang pendidik. Apa yang beliau tulis persis seperti analisa Guru Agung kita Buddha Gautama. Dari mana atau di mana akar terorisme itu? Beliau menulis artikel itu. Akarnya itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Kalau kebencian, kalau dendam, kalau kemarahan itu dibiarkan, dia akan membawa korban. Nah, Bante, di artikel itu ditulis, di Surabaya juga ada yang tanya, tetapi apakah kita tidak boleh melakukan perbaikan? Membuat kritik, membuat koreksi pada suami, pada istri yang tidak benar, pada anak, pada pegawai, pada masyarakat, pada pemerintah. Apakah kita tidak boleh membuat koreksi, membuat kritik? Yes, saudara, boleh. Tetapi jangan membuat kritik dengan kebencian. Jangan membuat perbaikan dengan kemarahan. Alangkah rendahnya kita. Apakah kita tidak bisa membuat kritik, membuat koreksi dengan kasih sayang, compassion, dengan karuna, bukan dengan kebencian? Wah, tapi sulit, Bante, kalau melihat suami tidak benar itu benci saya. Saudara akan hancur. Suami atau istri Anda melakukan perilaku yang tidak baik, saudara memberikan koreksi, tapi koreksi itu sebagai kesempatan untuk melampiaskan kebencian. Cobalah memberikan koreksi dengan tidak terseret dengan kebencian, oleh kemarahan. Ya, meditasi. Meditasi akan memberikan hidup ini lebih bermakna. Meditasi akan memberikan kehidupan ini berharga. Kita bisa memberikan koreksi tanpa diseret atau tanpa terseret oleh kebencian, oleh kemarahan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, itulah secara singkat apa yang harus kita lakukan untuk memaknai hidup ini yang singkat. Memang hidup ini tidak pasti, jiwitang aniatang, tetapi mari kita isi dengan sikap yang benar, dengan sikap mental yang benar. Karena sikap mental yang benar itu akan mempengaruhi ucapan dan perilaku kita. Dari mana toh sumbernya ucapan dan perilaku itu? Sumbernya ucapan dan perilaku itu dari pikiran kita. Kalau ibu bapak mengubah cara berpikir ibu bapak, konsisten dengan perubahan itu, maka ucapan dan perilaku ibu bapak akan baik. Mulai sekarang saya berusaha untuk bagaimana membantu yang lain semaksimal mungkin, tidak untuk saya sendiri. Bagaimana to serve others, bukan self-center. Kemudian ada latihan mental, latihan meditasi yang harus kita kembangkan, karena itulah yang akan menjaga diri kita untuk tidak tergelincir, untuk mampu to serve others dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda tidak mempunyai ketahanan mental, kalau Anda tidak mempunyai latihan di dalam dunia materi, kalau Anda tidak punya skill, Anda juga tidak begitu berguna untuk masyarakat. Bisa memberikan sesuatu tetapi tidak mampu memberikan maksimal. Tapi kalau saudara punya skill,
Saudara punya keterampilan, saudara punya pengendalian diri, saudara punya sikap mental yang bagus. Karena latihan, saudara akan mampu to serve others dengan lebih baik, dengan lebih berharga, dengan lebih bermanfaat. Dan itu harus dilatih, Ibu Bapak. Mengendalikan emosi yang negatif, mengurangi self-center, harus dilatih pelan-pelan. Kita tidak bisa dengan simply, oh yang kuasa Buddha guruku, berikan muridmu ini bisa mengendalikan dirinya supaya hidupnya bermanfaat, emosinya yang negatif tidak sering muncul gitu. Tidak bisa. Kalau guru agung kita bisa menjawab, oh bodoh. Sudah diberi jalannya, diberi contoh dengan terang, dengan jelas sekali. Latihlah. Kalau Anda tidak berlatih, Anda tidak akan mencapai kemajuan. Fisik saja harus dilatih. Menjadi olahragawan harus latihan mati-matian. Tidak ada orang yang dilahirkan lahir menjadi olahragawan. Dia harus latihan. Apalagi mental. Kalau ibu bapak, suami, istri, anak-anak, semuanya, kita semua tidak mempunyai latihan mental. Tidak peduli dengan mental kita, bahkan tidak peduli dengan mental kita itu artinya sangat peduli dengan akunya itu. Kita tidak akan menjadikan hidup ini bermanfaat. Tidak ada artinya kita dilahirkan di dunia ini. Hanya menambahi jumlah dan creates many problems, membuat banyak macam masalah. Mari kita ubah cara berpikir itu mulai sekarang. Apa yang bisa saya berikan untuk orang lain, untuk suami, untuk anak-anak, untuk istri. Kalau di kantor untuk kolega saya, untuk bawahan saya, sebagai biku, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, untuk umat Buddha, untuk masyarakat. Tidak hanya untuk umat Buddha, untuk masyarakat. Kita mengubah cara berpikir kita dari egosentris, dari self-center menjadi to serve others. Hidup kita akan berarti dan kita akan bahagia. Mudah? Memang tidak mudah, Ibu Bapak. Tapi kita harus mulai. Kapan kita harus mulai? Sekarang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara Dharma, 40 menit tetapi syarat dengan pesan ya, syarat dengan pesan-pesan Dharma yang begitu dalam. Tadi Bante sudah memberikan contoh kisah anak tukang tenun mengenai tipe manusia. Kalau di filsafat itu ada 4 tipe manusia. Ini untuk melengkapi saja. 4 tipe manusia itu katanya, yang pertama, orang tahu apa yang dia tahu. Orang kedua, orang tahu apa yang dia tidak tahu. Tipe ketiga, orang tidak tahu apa yang dia tahu. Tipe keempat, orang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Jadi kira-kira tukang tenun itu termasuk yang keberapa tuh? Tukang tenun termasuk yang keberapa? Anak tukang tenun ini Bante tadi contohkan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah disebutkan, people know what they know. Yang kedua, people know what they don't know. Yang ketiga, people don't know what they know. Yang keempat, people don't know what they don't know. Termasuk yang keberapa Bapak Ibu? Termasuk yang masih kurang tepat ya. Si putri dari tukang tenun ini kan dia tahu apa yang dia tidak tahu gitu kan. Betul ya? Dia tahu
tahu bahwa yang dia tahu adalah ini, gitu kan? Betul ya? Kira-kira tipe yang keberapa? Tipe yang ketiga saya rasa ya. Jadi dia tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tahu apa yang dia tahu, dia tidak tahu apa yang dia tahu. Ya bolak-balik begitulah. Soalnya kalau filsafat itu agak susah ya Bante. Tapi dia tahu pasti bahwa dia mati. Iya. Itu dia tahu yang pasti tahu. Iya. Yang Bante menyampaikan ini untuk membuka pintu Anda bertanya ya. Bante katakan tadi hidup bermakna tidak hanya dalam wacana. Ya, tapi harus ada prakteknya. Kemarin saya diundang IAIN yang sekarang ganti nama Universitas Islam Negeri. Bante, saya berbicara dengan Dr. Romo Muji Sutrisno, ada Dr. Komarudin, kemudian ada Dr. Chandra Setiawan dari Matakin, Konghucu, dan saya dari Buddhis. Saya menyampaikan hal yang sama Bante, yang tadi Bante katakan Bante ya. Bahwasanya saya katakan ketika orang bertanya, yang mahasiswa yang bertanya program S2 dari IAIN Islam ya, mereka bertanya kenapa banyak pemuka agama seperti Bante, biksu dan lain-lain, tapi peperangan kok terus jalan. Apa yang salah di ajaran? Nah, saya menjawabnya persis seperti yang Bante sampaikan kepada kita malam ini. Saya katakan bahwa karena selama ini ajaran agama hanya diajarkan pada tataran filosofis saja, pada tataran wacana saja, bahasa gampangnya. Nah sekarang yang kita pentingkan adalah bagaimana mengajarkan ajaran yang Bante katakan tadi, mengajarkan agama bukan pada tataran filosofis, tapi pada tataran prakteknya, tataran praktisnya. Bagaimana orang menjalankan itu jauh lebih penting ya Bante ya. Tadi Bante katakan melalui meditasi dan seterusnya untuk membingkai kehidupan kita supaya hidup kita jadi benar. Kemudian hidup jangan terlalu banyak menuntut, nanti akan menderita. Dan Bante berulang-ulang kali mengucapkan beberapa kata yang mungkin Anda ingat. Bahagiakan orang lain, jangan kita self-center, ya, memikirkan diri sendiri. Saya teringat lagunya Pance Pondaak, lagu Pance Pondaak yang berjudul Aku Melakukan Semua Ini sebenarnya adalah, judul lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Itu ada lagunya ya, Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan Bante tadi self-center mengucapkan berulang-ulang. Saya teringat satu ucapan John Maxwell Bante yang mengatakan, people don't care how much you know until they know how much you care. Sudah bisa ditangkap Bapak Ibu? People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli Anda itu sepinter apa sampai Anda melakukan sesuatu buat mereka. Nah itu yang Bante katakan tadi, kira-kira relevansinya kepada ajaran John Maxwell seperti itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah poin-poin yang singkat 40 menit tapi banyak sekali yang sudah bisa kita catat untuk kita bertanya. Kami persilakan sekarang bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, 2 dari ruangan ini, 1 dari ruang luar kiri, 1 dari ruang kanan luar.